PT Asuransi Jiwasraya adalah perusahaan asuransi milik negara yang sudah lama berdiri dan banyak dikenal oleh masyarakat. Tidak heran jika banyak masyarakat menaruh kepercayaan pada perusahaan asuransi jiwa ini. Awalnya, perusahaan ini merupakan perusahaan asuransi milik Belanda yang berdiri pada tahun 1859 dengan nama Nederlands Indische Levensverzekering en Liverente Maatschappij van, dan kemudian dinasionalisasi menjadi milik negara Indonesia pada tahun 1960. Perusahaan ini menjadi skandal korupsi terbesar di Indonesia, khususnya di bidang asuransi. Mengapa demikian? Karena perusahaan ini melakukan tindakan fraud atau kecurangan atau penipuan terhadap laporan keuangan dan melakukan tindakan investasi bodong. Perlu diketahui bahwa jauh sebelum skandal keuangan ini terkuak, tepatnya pada tahun 2018, jauh sebelum itu, tepatnya pada tahun 2006, perusahaan ini memiliki ekuitas atau modal bernilai negatif, yaitu di angka negatif 3,29 triliun. Yang artinya, di tahun tersebut, perusahaan asuransi Jiwasraya mempunyai beban atau kewajiban sebesar 3,29 triliun yang tidak sanggup dipenuhi, bahkan setelah aset perusahaan itu dilikuidasi. Dan pada tahun 2006 juga, BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan terhadap PT Asuransi Jiwasraya ini. Dan di sini BPK tidak memberikan opini atau disclaimer untuk laporan keuangan tahun 2006 sampai tahun 2007. Lantaran penyajian informasi cadangan dari perusahaan asuransi Jiwasraya ini tidak dapat diyakini kebenarannya. Kasus Jiwasraya ini mulai terkuak tepatnya pada tahun 2018, ketika perusahaan asuransi Jiwasraya ini gagal dalam hal membayar polis asuransi senilai 802 miliar rupiah kepada nasabah. Permasalahan tersebut memicu kekhawatiran publik karena Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi milik negara yang semestinya mampu untuk menjaga kestabilan keuangannya. Kegagalan dari perusahaan asuransi Jiwasraya ini disebabkan oleh ketidakseimbangan antara jumlah kewajiban yang harus dipenuhi atau yang harus dibayarkan perusahaan kepada nasabah dan aset yang dikelola oleh perusahaan. Selain itu, penggunaan instrumen investasi yang berisiko tinggi turut memperburuk kondisi keuangan perusahaan asuransi ini. Tujuan studi kasus mengenai kasus fraud yang dilakukan oleh PT Asuransi Jiwasraya yaitu yang pertama, untuk mengidentifikasi dan mencari tahu berapa banyak total kerugian yang dialami oleh negara ataupun masyarakat sebagai nasabah. Yang kedua yaitu mempelajari dampak tindakan fraud bagi negara ataupun bagi masyarakat dan keberlangsungan perusahaan. Yang ketiga yaitu menilai bagaimana pengendalian internal dalam perusahaan dapat bekerja dengan baik dalam hal memantau dan melakukan pengawasan terhadap kasus fraud. Yang keempat yaitu untuk mengetahui bagaimana auditor dapat bekerja dalam mengidentifikasi dan menganalisis mengenai kasus ini. Di kasus PT Asuransi Jiwasraya ini penting karena menyoroti masalah mengenai tata kelola perusahaan, manipulasi keuangan yang berdampak pada kepercayaan publik dan industri asuransi. Dalam studi kasus ini juga dapat menjadi pembelajaran penting tentang pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan etika dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Berikutnya adalah mengenai kronologi kasus PT Asuransi Jiwasraya. Tepat pada tahun 2006, di mana PT Asuransi Jiwasraya ini memiliki ekuitas atau modal yang bernilai negatif, yaitu berada di angka minus 3,29 triliun. Di tahun berikutnya yaitu pada tahun 2008, defisit ekuitas atau modal dari Jiwasraya ini semakin membesar, yaitu berada di angka negatif 5,7 triliun. Dan pada tahun 2009, defisit ekuitas dari perusahaan ini menjadi minus 6,3 triliun. Di tahun 2013, PT Asuransi Jiwasraya meluncurkan produk asuransi jiwa dan investasi yang bernama JS Saving Plan, yang menawarkan bunga tinggi antara 9 hingga 13%. Produk ini menawarkan return investasi dan nilai polis yang sangat menggiurkan nasabah. Karena tawaran yang menggiurkan ini,
Produk ini menjadi produk unggulan dan berhasil menarik ribuan nasabah dan berhasil menghimpun dana sampai triliunan rupiah. Produk asuransi GS Saving Plan ini yang nantinya menjadi sumber masalah dari skandal keuangan PT Asuransi Jiwasraya. Pada tahun 2014, Jiwasraya terlibat dalam kontroversi ketika PT Asuransi Jiwasraya mengeluarkan dana sponsor untuk klub sepak bola Manchester City. Meskipun saat itu kondisi keuangan PT Jiwasraya tidak begitu sehat. Pada tahun 2017, masalah PT Asuransi Jiwasraya semakin memburuk, di mana pada tahun ini perusahaan asuransi PT Jiwasraya mendapatkan opini tidak wajar dalam laporan keuangannya. Pada tahun 2017 ini, BPK menilai bahwa perusahaan asuransi Jiwasraya mengalami kekurangan pencadangan yang mencapai 7,7 triliun rupiah. Di akhir tahun 2018, tepatnya di bulan November, Jiwasraya mengumumkan kalau perusahaan tidak mampu membayar kewajiban polis produk GS Saving Plan yang jatuh tempo, yang nilainya mencapai 802 miliar rupiah. Berita ini menjadi sesuatu yang mengagetkan, terutama bagi nasabah yang mempunyai produk asuransi GS Saving Plan. Setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata aset Jiwasraya saat itu cuma sebesar 23,26 triliun rupiah. Sementara total kewajibannya sebesar 50,5 triliun rupiah. Artinya, ekuitas Jiwasraya negatif sebesar 27,24 triliun rupiah. Kewajiban Jiwasraya terhadap nasabah GS Saving Plan itu sendiri adalah sebesar 15,75 triliun. Dan ekuitas Jiwasraya lagi-lagi bernilai negatif. Banyak orang bertanya, kenapa Jiwasraya bisa gagal dalam hal membayar atau memenuhi polis asuransi? Dan kenapa ekuitas dari perusahaan Jiwasraya ini bernilai negatif lagi? Ternyata akar masalah dari skandal keuangan ini ada pada pengelolaan aset investasi Jiwasraya, khususnya yang berkaitan dengan produk GS Saving Plan, yang mana dana nasabah GS Saving Plan ini diinvestasikan atau dialokasikan ke saham-saham perusahaan-perusahaan yang punya fluktuasi harga saham dan risiko investasi yang sangat tinggi, serta Jiwasraya mengalokasi investasi ke produk reksadana yang kurang baik. Pihak-pihak yang ikut terlibat dalam kasus manipulasi atau kecurangan atau fraud dalam PT Asuransi Jiwasraya ini meliputi yang pertama yaitu Beni Tejokro Saputro selaku Direktur PT Hansori International Tbk. Yang kedua yaitu Heru Hidayat selaku Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Tbk. Yang ketiga yaitu Henrisman Rahim bekas Dirut Jiwasraya, dan yang keempat yaitu Joko Hartono Tirto selaku Direktur PT Maxima Integra, dan yang kelima yaitu Syafirman bekas Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Jiwasraya, dan yang keenam yaitu Heri Prastio bekas Direktur Keuangan Jiwasraya. Kenalkan, nama saya Maria Titinora Izam dengan NIM 2203020091. Jadi di sini saya akan membahas 3 poin penting mengenai kasus yang kami ambil tentang analisis kasus PT Asuransi Jiwasraya. Jadi di sini saya akan membahas 3 poin penting. Yang pertama, jenis dan skala fraud. Yang kedua, dampak keuangan dan reputasi, dan yang ketiga, modus fraud. Jadi di sini saya akan membahas yang pertama yaitu jenis fraud. Nah, di dalam jenis fraud ini ada 5 poin penting yang saya ingin bahas. Jadi saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, fraud pada laporan keuangan. Nah, dalam jenis ini, perusahaan PT Asuransi Jiwasraya diduga melakukan praktik manipulasi laporan keuangan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya. Terus yang kedua ada fraud dalam investasi. Nah, perusahaan melakukan investasi terhadap produk-produk yang beresiko tinggi seperti saham dan reksadana yang berkualitas rendah yang ternyata tidak menguntungkan bagi perusahaan. Bahkan
merugikan bagi perusahaan yang sangat besar. Terus yang ketiga ada fraud penjualan produk. Nah, di dalam jenis ini penjualan produk Jiwasraya Saving Plan dengan imbal hasil yang tidak realistis yang pada akhirnya tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan. Terus yang keempat ada fraud pencucian uang. Nah, dalam jenis ini adanya indikasi pencucian uang dari hasil fraud yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dari PT Asuransi Jiwasraya. Terus jenis yang kelima yaitu tentang penyalahguna wewenang. Nah, di dalam jenis ini direksi dari pihak yang terkait juga menyalahgunakan wewenang mereka untuk melakukan tindakan yang merugikan perusahaan seperti melakukan investasi yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Terus yang berikut skala fraud. Nah, di dalam skala fraud ini ada 5 pihak yang sangat dirugikan. Yang pertama, kerugian negara. Nah, pada kasus PT Asuransi ini pada PT Asuransi Jiwasraya ini kerugian negara mencapai 16,81 triliun. Terus pihak yang kedua yaitu kerugian pada nasabah, yang ketiga yaitu reaksi regulasi, dan yang keempat manipulasi laporan keuangan, dan yang kelima kerugian finansial. Materi yang berikut yaitu tentang dampak keuangan dan reputasi. Yang pertama, dampak keuangan pada kasus PT Asuransi Jiwasraya ini paling signifikan dari kasus ini berupa kerugian uang negara sebesar 16,81 triliun. Akibat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan investasi Jiwasraya, terutama pada investasi saham dan reksadana, Jiwasraya tidak mampu membayar klaim polis nasabah yang mencapai 12,4 triliun pada Desember 2019. Total utang perusahaan bahkan diperkirakan mencapai 49,6 triliun. Yang berikut dampak reputasi. Dalam dampak reputasi ini, para kasus Jiwasraya ini berdampak juga pada reputasi perusahaan berupa ketidakpercayaan dari masyarakat yang kemudian izin usahanya dicabut, menimbulkan citra buruk bagi industri asuransi, penilaian yang buruk dari masyarakat atau nasabah yang dirugikan karena proses hukum yang lambat dan kurang transparan dalam menangani kasus ini. Terus yang terakhir, materi yang ketiga itu modus fraud. Nah, di dalam modus fraud ini dilihat dari segi overstate revenue atau pendapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan lebih tinggi dari jumlah yang sebenarnya tercatat pada PT Asuransi Jiwasraya, melaporkan laporan keuangan yang fiktif atau palsu, yang dimana dalam hal ini dapat dilakukan pada pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK atau Badan Pemeriksaan Keuangan, bahwa laporan keuangan PT Asuransi Jiwasraya Persero pada tahun 2017 ada indikasi kecurangan sebesar 7,7 triliun. Ketua BPK Bapak Agung Firman Sampurna mengungkapkan pada 2017 PT Asuransi Jiwasraya tercatat laba sebesar 2,4 triliun. Namun laporan keuangan mendapatkan opini tidak wajar karena ada kecurangan pendapatan sebesar 7,7 triliun. Nah, dilihat dari aset misappropriation dalam kasus Jiwasraya, aset misappropriation mengacu pada tindakan menyalahgunakan aset perusahaan, yaitu dana investasi nasabah untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang tidak berhak. Ini termasuk pembelian saham bermasalah, reksadana dengan kualitas rendah, dan transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan investasi yang prudensial. Terima kasih. Jadi saya akan memberikan kesempatan untuk materi berikutnya kepada saudari Filda. Baik, materi selanjutnya itu tentang faktor kegagalan pengendalian internal. Faktor kegagalan pengendalian internal pada PT Jiwasraya dalam hal ini itu dapat dilihat dari 5 komponen pengendalian internal. Yang pertama itu lingkungan pengendalian atau control environment. Sikap dan nilai manajemen yang tidak menekankan pentingnya pengendalian internal yang tercermin dalam praktik window dressing laporan keuangan sejak tahun 2006. Yang kedua itu penilaian risiko atau risk assessment. Nah, investasi pada saham-saham berisiko tinggi tanpa analisis fundamental yang memadai, serta ketidakmampuan untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan produk GS Saving Plan.
Yang ketiga itu aktivitas pengendalian internal atau control activity. Tidak adanya pemisahan tugas yang jelas, kurangnya dokumen yang memadai, dan pelatihan yang tidak efektif dalam pengendalian. Yang keempat, informasi dan komunikasi atau information and communication. Informasi yang tidak transparan dan tidak akurat, serta komunikasi yang buruk itu antara manajemen, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Yang kelima, pemantauan atau monitoring. Audit laporan keuangan baru dilakukan pada tahun 2017, menunjukkan kurangnya pengawasan dan pemantauan yang efektif terhadap praktik-praktik perusahaan. Baik, materi selanjutnya tentang prosedur audit yang dilakukan dan kelemahannya. Yang pertama itu prosedur audit. Terdapat pemeriksaan laporan keuangan, analisis risiko, evaluasi pengendalian internal, keempat pemeriksaan audit, yang terakhir penyusunan laporan audit. Yang berikut adalah kelemahan audit. Yang pertama itu keterbatasan ruang lingkup, kedua lemahnya pengawasan, ketiga kurangnya transparansi, dan yang terakhir keterbatasan auditor. Baik, materi selanjutnya itu apakah ada kelalaian auditor dalam kasus ini? Kasus gagal bayar polis nasabah yang berpengaruh pada korupsi PT Asuransi Jiwasraya dinilai melibatkan banyak pihak termasuk akuntan publik. Nah, auditor dianggap tidak mampu atau mengungkap kondisi sebenarnya pada Jiwasraya. Terlebih lagi, laporan keuangan teraudit yang dipublikasikan Jiwasraya ternyata telah dimanipulasi atau di window dressing sehingga perusahaan terlihat tidak sehat. Akan tetapi dalam hal ini kelalaian yang dilakukan auditor tidak begitu besar karena auditor juga telah memberikan opini mengenai laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan. Yang dapat kita lihat dari pernyataan Ketua Institut Akuntan Publik Indonesia bahwa Tarkoso Nurnayo meyakini tidak terdapat keterlibatan akuntan publik dalam kasus Jiwasraya. Menurutnya, akuntan publik yang mengaudit perusahaan tersebut telah bertindak sesuai standar. Dalam laporan keuangan Jiwasraya 2017, misalnya akuntan publik telah memberikan pendapat atau opini dengan modifikasi. Itu saja materi dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Helena Sueng dengan NIM 2203020093. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana rekomendasi seorang auditor terhadap analisis kasus fraud PT Asuransi Jiwasraya. Nah, rekomendasi auditor itu sendiri yaitu saran atau tindakan perbaikan yang diberikan oleh seorang auditor kepada entitas yang diaudit berdasarkan temuan audit untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kepatuhan. Rekomendasi auditor itu sendiri bertujuan untuk membantu manajemen dalam mengatasi kelemahan yang diidentifikasi dan memperbaiki proses operasional serta tata kelola dalam sebuah perusahaan. Nah, dalam rekomendasi auditor terdapat 3 hal penting yang harus diperhatikan. Yang pertama, prosedur audit alternatif yang lebih efektif. Yang kedua, usulan perbaikan sistem pengendalian internal. Dan yang ketiga, peran teknologi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan bagaimana prosedur audit alternatif yang lebih baik. Prosedur audit alternatif yang lebih baik yang pertama, dengan penguatan audit investigatif. Dengan penguatan audit investigatif, organisasi dapat meningkatkan kemampuan dalam mengungkapkan penyimpangan ataupun kecurangan, serta dapat meningkatkan kepercayaan stakeholders terhadap hasil audit. Yang kedua, peningkatan transparansi. Peningkatan transparansi bertujuan untuk mengetahui penggunaan dana ataupun sumber daya dan kinerja dalam sebuah organisasi apakah sudah dinilai atau dipertanggungjawabkan dengan lebih baik. Yang ketiga, fokus pada aspek dan tata kelola pada perusahaan. Nah, yang kedua, saya akan menjelaskan bagaimana usulan perbaikan terhadap sistem pengendalian internal. Usulan perbaikan pada sistem pengendalian internal pada PT Asuransi Jiwasraya. Kami memberikan beberapa usulan sesuai dengan apa yang sudah kami pelajari pada mata kuliah auditing. Yang pertama,
dengan penguatan tata kelola perusahaan. Yang kedua, peningkatan transparansi dan stabilitas. Dan yang ketiga, perbaikan manajemen risiko. Selain itu, perlu juga adanya pemisahan tugas yang jelas dan penguatan fungsi audit internal. Baik, yang ketiga yaitu peran teknologi. Rekomendasi seorang auditor yang mungkin mengaudit perlu juga mengandalkan ataupun menggunakan audit berbasis IT atau teknologi informasi dan komunikasi. Rekomendasi ini penting untuk menjaga akuntabilitas, transparansi, serta independensi dari seorang auditor untuk mengaudit sebuah perusahaan. Nah, mengapa demikian? Karena dengan menggunakan IT, pihak ataupun masyarakat yang ingin mengetahui proses dari audit bisa mengetahui dengan cepat menggunakan teknologi yang digunakan.